Baik, Natalia Iria nih. Oke, Natalia monitor. oke, monitor. Ya, Silakan gimana? Bang Yeskin. Apa ini? Apa iki rek? Aduh. Apa iki rek? Takut apa iki rek? Apa iki? Ya Bang Yeskel silakan Bang. Anda mau bertanya tadi silakan Bang Yeskel. Aku mau bertanya, Bang. Tolonglah dulu dijelaskan biar kita sama-sama tahu ya. Agama yang pertama sekali ada sampai yang terakhir kali ada. Oke, terima kasih. Oke. Agama dari pertama kali ada sampai terakhir ada adalah agama Islam. Di dalam Al-Quran semua sudah terjawab bahwa semua nabi itu menyembah Allah. Dan di Al-Quran pun juga sudah disebutkan ya oleh Allah ya. Allah ini kan maha segala-galanya ya, maha pencipta, bahkan menciptakan para nabi. Dan agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Dalilnya di surat Ali Imran ayat 19. Nah, nabi-nabi itu semua menyembah Allah, mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ya, Nabi Musa, terus Nabi siapa lagi ya, Sulaiman, Lut ya, bahkan Nabi Isa, sampai penutup Nabi Muhammad SAW. Semua itu mereka Muslim, mereka berserah diri kepada Allah dan mereka semua itu menyembah Tuhan yang sama, Tuhannya Islam. Kalau orang-orang Kristen selama ini menyangka, oh Abraham itu Yahudi. Tapi itu juga mereka caplok di dalam Bible mereka kan. Mereka mengimani itu juga bapak-bapaknya para nabi lah ya kan. Mereka menganggap seperti itu. Padahal semua prasangka mereka itu kalau di dalam Al-Qur'an itu sangat tegas. Karena apa? Di dalam surat Ali Imran ya ayat 67, Ibrahim dan Yakub, mereka bukanlah Yahudi, bukan pula Nasrani. Tetapi mereka adalah Muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Nabi Nuh juga di dalam surat Yunus ayat 72. Nabi Nuh itu Muslim, berserah diri kepada Allah, menyembah Allah. Nabi Musa di dalam surat Yunus ayat 84. Nabi Musa itu di dalam surat Yunus ayat 84 disebutkan, Nabi Musa adalah seorang Muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Dia menyembah kepada Allah. Nabi Lut ya, surat Az-Zariyat ayat 36 sama, dia Muslim, berserah diri kepada Allah, menyembah Tuhan namanya Allah. Nabi Sulaiman atau kalau di Kristen kenalnya Salomo ya. Itu juga di dalam surat An-Naml ayat 30 sampai 31. Sulaiman itu adalah seorang muslim berserah diri kepada Allah. Tuhannya siapa? Tuhannya Allah. Nah, sampai pengikutnya Nabi Isa pun Hawariyun ya. Hawariyun itu kan pengikut Nabi Isa ya. Itu tertulis di dalam surat Ali Imran ayat 52. Hawariyun pengikut Nabi Isa, mereka itu adalah muslim. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah, mereka menyembah Allah. Hingga Nabi Muhammad, Nabi penutup, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ajaran agama para nabi itu Islam. Mereka semua berserah diri kepada Allah. Tuhannya sama. Dari Adam, Ibrahim, Nuh, Musa, Sulaiman, Lut, Isa, bahkan sampai Nabi Muhammad, Tuhan yang diperkenalkan itu sama. Mereka menyembah Allah, berserah diri kepada Allah. Mereka semua Muslim, agamanya Islam. Natalia, ada nggak para nabi yang menjelaskan Tuhannya manusia? Oh, tidak pernah ada, tidak pernah ada. Bahkan ajaran para nabi itu nggak pernah ada ya yang memperkenalkan Tuhan itu menjadi manusia, itu nggak ada. Apalagi Tuhan itu manusia, Tuhan itu anak manusia, tidak ada. Bahkan dibantah. Tuhan bukanlah manusia, bukan pula anak manusia. Di dalam Islam juga, di dalam surat Al-Ikhlas, ya Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakan. Jadi sangat jelas ya. Makanya saya juga bingung kalau di dalam kekristenan, kenapa? Begini maksudku, Ibu. Bapak, kenapa Pak? Jadi Ibu bilang Musa itu umat Islam. Ya, Musa itu Muslim, dia berserah diri kepada Allah. Jadi dia Islam. Waktu pada zamannya Musa. Waktu pada zamannya Musa, dia sudah Islam. Iya. Pada zamannya Musa dia sudah Islam, dia Muslim. Makanya di dalam Al-Quran itu ada
Aku sempurnakan agama Islam. Aku sempurnakan Islam. Bukannya aku membuat Islam, tapi aku sempurnakan. Bukannya Islam itu baru ada abad ke-7, bukan. Islam itu sudah dari dulu. Makanya satu-satunya agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Dalilnya di surat Ali Imran ayat 19. Lihat aja Tuhan yang diperkenalkan, sama semua. Nabi Musa mendapat perintah dari Tuhan, mendapat kabar dari Tuhan di dalam surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi Nabi Musa pun juga menyembah Allah. Tuhan yang diperkenalkan para nabi itu sama. Tuhannya Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, justru saya bingung di dalam kekristenan sendiri. Ini ada Bible yang di dalamnya itu perjanjian lama, kemudian perjanjian baru. Di perjanjian lama tidak bisa kita pungkiri, walaupun itu Kristen mau ngambil dari Judaism atau apa gitu ya, yang pasti itu sudah menjadi bendelan di dalam Bible kalian. Tapi kenapa di dalam bendelan Bible kalian ini, dari perjanjian lama, saya kok tidak menemukan ajaran para nabi yang memperkenalkan Tuhan dalam rupa manusia. Apalagi ya, tidak ada nabi yang saya lihat itu nabi menyembah manusia yang bernama Yesus. Ini sebenarnya kalian ini ajaran siapa? Karena ajaran para nabi ini saya tidak pernah melihat mereka menyembah manusia yang namanya Yesus. Begini Bu, itu kan kehadiran Yesus itu di dunia itu kan perjanjian baru. Nah, Kalau di Yesus itu perjanjian lama, kalau dia di perjanjian lama itu Izin pamit Tuhan dulu itu ya. masih berfirman. oh iya Bang Evan. Ya, dia hanya suara. Izin pamit dulu. Lanjut. Dia Iya hanya iya Bang suara Evan. dan tidak akan bisa menunjukkan wujud aslinya sampai Sebentar. Dia hanya suara itu maksudnya dia siapa? Dia Yesus atau dia siapa? Atau berbeda Tuhan? Tuhan para Iya, nabi di perjanjian lama berbeda dengan Tuhan yang kalian sembah. bukan. Begini dia. Di situ kan dia, bentar ya. Iya Bang, noise juga itu Bang. Noise. Mungkin Bro admin mau masuk dulu atau kebenaran atau siapa? Ini Osam ini siapa? Kristen atau Islam? Osama bin Ibu, Kristen Ibu. Kristen. Oke, ini si Jeheskiel noise kayaknya dia lagi ngebenerin dulu lokasinya. Oke, iya. Udah. Ada mobil tadi lewat. Begini Bu, tapi kita nggak salah lah diskusi ya. Saya hanya menerangkan yang saya tahu. Ya kalaupun salah, kita bisa saling memperbaiki, tapi tidak dipaksakan untuk menerima, kan itu kan? Gimana? Kalau istilah Tuhan itu pada zaman perjanjian lama, dia itu hanya sebatas firman dan tidak akan bisa menunjukkan wujud aslinya. Sama kepada Musa, dia hanya mendengar suara, dan suara itu pun kalau dikeluarkan itu mereka harus menutup kuping karena suara itu ibarat apa anda bilang ya, tidak sama dengan suara-suara yang lain, beda dari yang lain. Itu dia kalau membahas masalah Tuhan. Nah, kalau Yesus yang saya tahu ya, maaf jangan ada antara kita yang salah menyalahkan. Yang saya tahu ya, kalaupun salah diperbaiki, jangan kita menyalahkan orang lain memaksakan kehendak. Kalau Yesus itu kan udah ada perjanjiannya bahwa akan ada anak manusia yang akan datang ke dunia. Itu Yesus itu manusia. Iya manusia. Yesus manusia. Tetapi kenapa kami Bang, umat dipercepat, Bang, Kristen poinnya, Bang. mengatakan itu Tuhan? Karena kembali ke awal, kalau di Alkitab Allah itu adalah firman. Iya kan? Iya enggak? Nggak usah pakai Bang. Allah lagi, Bang. Bang, nggak usah pakai Allah lagi, nggak usah pakai Alkitab lagi. Terus poinnya ini Bang, yang nyambung Bang. Karena dari tadi saya tanya, intinya ini Tuhan kalian di perjanjian lama yang diperkenalkan para nabi di perjanjian lama sama atau berbeda dengan Tuhan yang kalian sembah? Sama. Berarti maksudnya nabi-nabi di perjanjian lama menyembah Yesus. Loh, kan tadi saya bilang Yesus itu manusia. Iya, saya tahu dia manusia, Bang.
Yang saya tanya, kamu nyembah Yesus gak? Kamu nyembah Yesus kan? Iya, menyembah Yesus. Nah, Kenapa? Dia sebutkan salah satu nabi di Perjanjian Lama yang menyembah manusia bernama Yesus. Ada nggak? alasannya dulu bilang. Kok alasan? Ada apa enggak? Kok alasan? Gimana sih? Enggak, alasannya kami bilang Yesus itu Tuhan, alasannya ada loh. Saya nggak nanya kenapa, ada apa enggak? Saya nggak nanya kenapa. Saya nanya ada apa enggak, gitu loh Bang. Apanya? Ada enggak? Loh, kok apanya? Ada enggak satu aja nabi di Perjanjian Lama? Harga berapa? Harga berapa, Bang? Apa lagi di harga berapa ini banget nih? Loh, ya daripada ditanya kenapa, daripada ditanya ada atau enggak nyambung, mending saya tanya harga berapa. Iya. Bentar dulu ya, bentar dulu ya. Nah, iya. Hitung dulu lah, Bang. Totalnya berapa ya? Dihitung dulu totalnya. Akhirnya aku sambil kerja nanti apa kan? Lanjutkan. Apanya yang Oh lanjutkan? iya. Iya. Oh, iya, lagi iya. dia lagi kerja biar nggak apa gitu kan, supaya apa ya kan? Oh enggak, lagi kerja ini. Oke bang, bentar lagi bang. Ada-ada aja ini dia. Habis nanya agama para nabi, saya jelaskan semua, ditanya balik kok bisa nggak nyambung gitu ya? Habis makan apa sih kok nggak nyambung gitu? Hah? Gimana, Dik? Ya ini kok. Natalia, Iya. boleh bertanya Ibu? Wih, ibu kali, Bang. Oh, ibu. Oke, ibu. Oke, Oh, Pak. kakak. Bertanya, bentar, Nah. Pak. Sebelum Anda bertanya, Anda tadi nyimak diskusi kan? Baru naik Mbak. Bu. Loh, udah dari tadi loh kamu nongol di situ, aku tanyain agamamu apa, kok baru naik. Gimana sih? Ya, tapi tadi kan di pertengahan. Tuh, si Bapak kabur tuh. Si Bapak kabur. Ya, monitor ini Yokem ini Kristen apa Islam? Yokem? Halo, Iya, Selamat halo. Yokem ini Kristen apa Islam? Kristen. Sorry, lagi batuk. Oke, jadi gimana ini pembahasan tentang agama para nabi? Tuhan yang disembah nabi di Perjanjian Lama ada nggak menyembah manusia namanya Yesus? Bagaimana? Tuhan yang disembah oleh para nabi di Perjanjian Lama ada nggak? Satu nabi aja yang menyembah manusia bernama Yesus. Jaringannya tidak jelas ini jaringan. Jaringan tidak jelas. Ya udah diam aja dulu kalau jaringan nggak jelas. Osama nyimak ya. Ada nggak Tuhan para nabi yang diperkenalkan nabi di Perjanjian Lama? Namanya Yesus, ada nggak? Satu nabi aja yang nyembah manusia namanya Yesus. Maaf Mbak, saya kan tadi pas masuk di pertengahan, jadi saya hanya ingin bertanya aja tadi naiknya. Oh, berarti nggak tahu ya? Bilang aja nggak tahu gitu atau nggak ada gitu. Kalau Berarti saya memang tinggal nanya. jujur tidak terlalu mendalami ya agama-agama lah. Apa agama saya pun saya tidak terlalu mendalami, cuman saya tertarik aja sama ajaran Muslim, makanya saya ingin bertanya sedikit gitu Bu. Boleh nanya. Berarti itu jadinya nggak tahu ya? Ya boleh dikatakan begitulah, mungkin karena keacuan saya terhadap agama mungkin ya. Oh gitu, ya udahlah kalau nggak tahu ya. Boleh Kalau nggak bertanya tahu Ibu? ya, boleh nanya aja. Oke. Tanya yang sulit biar saya nggak jawab. Kalau Oke. gampang nanti saya jawab. Mending yang sulit biar nggak aku jawab kan. Iya, bisa coba ya. Pertanyaannya mungkin bagaimana caranya meyakinkan umat Muslim bahwasannya ketika Nabi Muhammad diturunkan penglihatan di Gua Hiro, apa yang diturunkan di Gua Hiro Bu? Saya lupa. Kamu tuh nanya apa sih? Nggak jelas banget nih orang. Kamu mau nanya aja bingung mau nanya apa? Iya, bagaimana caranya menerangkan kepada umat Muslim bahwasannya yang diturunkan di Gua Hiro melalui malaikat Jibril itu adalah isi Quran begitu, itu maksudnya Bu. Fakta otentiknya apa gitu.
Fakta otentiknya apa? Maksudnya supaya orang-orang itu percaya bahwa Iya, Nabi Muhammad itu bertemu malaikat Jibril membawa wahyu dari Tuhan, begitu iya maksudnya. betul betul betul. Oh iya, sangat simpel, sangat mudah. Kita buktikanlah apa yang dibawa. Yang dibawa ini apakah benar-benar datang dari yang maha tahu atau dari yang sok tahu atau tidak tahu apa-apa. Al-Quran bisa diuji kebenarannya. Di saat zaman dulu Al-Quran diturunkan, itu belum ada penelitian, belum ada ilmuwan, belum ada teknologi-teknologi. Jadi kita uji, ini barang yang dibawa baginda Muhammad, ini barang ini beneran kapasitas dari mana ini? Kapasitas dari Tuhan yang maha tahu, dari maha pencipta atau bukan? Kita cek isinya. Atau kita cek lah ya, ini benar-benar seperti apa? Apakah kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan? Nah, kita lihat kalau di dalam Al-Quran zaman dulu ya, waktu Allah itu menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril, itu banyak hal-hal yang belum bisa dibuktikan berdasarkan sains ya kan. Tapi ternyata apa? Contoh di dalam surat At-Tur ayat 1 sampai 6, ada api di dasar laut. Nah, api di dasar laut itu kalau kita lihat, mungkin zaman dulu nggak tahu ya apa. Ternyata semakin zaman bukan Al-Quran yang berubah, tapi ternyata apa? Semakin zaman Al-Quran ini terbukti kebenarannya. Ternyata ada api di dasar laut. Sudah dikabarkan Nabi Muhammad nggak pernah loh menyelam sampai ke dasar laut, melihat lava-lava di dalam permukaan bumi, kerak bumi, nggak pernah. Bukan itu Terus, maksud saya, Bu. Apa? Maksudmu Maksudnya apa? begini, misalnya nih saya pergi ke suatu tempat terpencil atau yang tersendiri, goa lah katakan. Tiba-tiba saya keluar dari goa 1 bulan kemudian, terus saya bilang, saya dapat wahyu nih dari malaikat Iya. ini. Itu apa faktanya yang bisa Nah, dibuktikan makanya oleh? ini yang saya sampaikan Kan kepada tidak ada kamu. faktanya. Nah, faktanya ini barusan tadi saya sudah kasih contoh 1. Kemudian yang kedua, kita lihat barangnya. Jangan asal-asalan, saya habis bertemu melihat cahaya. Akulah orang yang engkau aniaya itu. Dan kemudian dibilang itu Tuhan. Padahal sebelumnya apa? Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Apa itu? Nah, kita Maksud lihat saya begini, makanya, Bu. ini yang dikatakan, yang dibawa Nabi Muhammad, kita cek kebenarannya. Apakah itu benar atau tidak? Salah satunya tadi, lava api ya, api di dasar laut. Terus garis edar tata surya di dalam surat Yasin ayat 38 sampai 40 dan surat Al-Anbiya ayat 33. Itu apa? Ada garis edar tata surya. Matahari, bulan beredar di garis edarnya. Zaman dulu nggak ada ya, astronot, peneliti NASA belum ada. Tapi ternyata apa? Terbukti kebenarannya. Ini nggak mungkin kalau datang dari orang yang sok tahu atau dari orang yang tidak tahu. Pasti ini Bukan datang itu dari maksudnya, pencipta. Bukan itu lagi maksudnya. Maksud saya Berarti begini, maksudmu begini. apa? Mau menguji dari mana kebenaran kitab suci yang Contohnya- dibawa begitu? Iya, contohnya gini kan. Misalnya nih, saya pergi ke satu tempat nih. Kan dulu Nabi Muhammad katanya mengasingkan diri ke Gua Hira untuk menghindari yang namanya hal-hal duniawi, mencari ketenangan, begitulah kira-kira kan. Nah, oke. Berarti saya simpulkan. Jangan oke dulu, Tunggu jangan dulu, oke Bang. dulu, jangan oke Ketika- dulu, ketika jangan Nabi oke Muhammad dulu. ke Gua Hira, Anda berarti kalau ngomong begini. sendiri, saya kirim Anda ke neraka. Saya bisa menurunkan Anda di sini. Baik, saya ikuti. Ya, Oke. Anda paham nggak yang saya sampaikan tadi? belum. Nah kan, udah tendang. Ya, Tenang. iya. Mau diskusi apa gimana? Udah tenang. Makanya kalau ada orang ngomong didengerin, dia itu oke. Teman-teman tahu nggak dia ngomong gitu itu kenapa? Karena dia nggak ngerti, paham? Karena dia bukan untuk mencari kebenaran, bukan. Dia ingin mencari celah kesalahannya dengan cara bertanya, padahal dia nggak nyadar bahwasanya SDM dia, sumber daya manusia dia, otaknya dia itu nggak sepadan dengan otak kami gitu loh. Mohon maaf. Bang Ardi, memang apa standar yang kita gunakan untuk mengetahui kitab itu karangan atau bukan? Apa standarnya Bang Ardi? Kitab karangan atau bukan, standarnya itu adalah kebenaran. Misal diuji dong. Kitab
benar atau tidak. Berarti kontennya ya, isinya ya. Isinya, diuji isinya. Isi benar atau tidak, misal gini, kebenaran itu ada kebenaran korespondensi, ada kebenaran koherensi. Sekarang kita pakai kebenaran korespondensi dulu. Kebenaran korespondensi itu apa? Sesuatu dinyatakan benar jika sesuatu tersebut pernyataannya itu sesuai dengan fakta yang di lapangan. Tuh, itu namanya kebenaran korespondensi. Oke? Apakah Quran lulus kebenaran korespondensi ini? Yes. That's right. Lulus. Apa buktinya? Apa bukti kebenarannya? Faktanya di mana? Faktanya bahwasanya Quran ini benar dan lulus uji kebenaran korespondensi. Apa? Semua tentang saintis yang ada di dalam Quran tidak pernah ada yang meleset satupun. Satupun nggak pernah ada yang meleset. Satupun nggak ada yang meleset. Bahkan keilmuan sains hanya mampu menyebutkan bahwasanya sejauh sebelum dilakukan penelitian hanya mampu menyebutkan bahwasanya bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Ternyata apa? Ternyata menurut Quran matahari juga mengelilingi, matahari juga berotasi. Pertanyaan saya, mengelilingi apa? Nah, itu kan. Ditemukanlah oleh pihak dari NASA, ternyata matahari mengelilingi galaksi Bima Sakti. Quran sudah duluan, bos. Quran sudah duluan. Mohon maaf. Quran sudah menyampaikan itu duluan. NASA baru mencari tahu dan baru tahu. NASA pada abad ke-20. Quran sudah 1400 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, kalau ini memang karangan Nabi Muhammad, sejak kapan Nabi Muhammad menjadi astronot? Sejak kapan? Sejak kapan? Api di dalam laut yang disebutkan oleh adik saya Natali tadi. Sejak kapan Nabi Muhammad pernah diving? Sejak kapan? Gak pernah. Lalu tahu dari mana? Simple. Kalau orang waras bilang tahu dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Begitu, saudara. Lanjut deh. Saya izin makan apa nih namanya, jamur goreng yang dibuat oleh istri saya tercinta, gitu kan. Wow, lanjut. Enak. Iya, lanjut nih. Gimana teman-teman Kristen? Makanya kalau menguji kebenaran itu benar apa enggak ya gampang kan, tinggal uji barangnya, nggak usah sibuk saksinya. Kita sibuklah barang yang dibawa, apakah yang dibawa itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau ternyata hanyalah kibulan-kibulan dongeng belaka, begitu kan. Kita uji, jangan sampai malah ke sains ini bertolak belakang, apalagi menyalahi ilmu pengetahuan yang ada. Ini si Dev ini sama Yokem, ayo siapa yang mau bicara dulu nih? Ya, izin bertanya Ustazah. Kenapa kalian tuh cuma izin bertanya? Ini gimana kitab suci kalian ini? Saya nggak tahu apa-apa, jadi saya mau bertanya ya, boleh ya? Nanti bertanya dijawabnya ya. Nanti ditanya ditanya balik ya. Bisa nggak dibesarkan dikit? Nggak bisa. Dikit. Nggak bisa. Dia langsung mulai panik. Iya. Baik. Nggak bisa. Ini Kita nggak biasanya menerima Bang data Hujat ini. Excel. Nggak bisa. Coba Mbak bacakan saya dulu. Nggak bisa. Kamu kan Kenapa? mau nanya, Kenapa? kamu yang baca lah. Kamu kan yang nanya, kamu yang baca. Saya kan nggak tahu baca, tolong bacakan. Ya nggak tahu baca ngapain mau nanya? Baca aja nggak bisa. Kalau mau justru saya bertanya, coba. Ya, Waduh. ya kan kamu mau nanya, kamu baca. Kamu baca aja nggak bisa, gitu kok mau nanya. Kan saya bertanya, mohon dibacakan karena saya ingin tahu gitu loh. Itu namanya Kok malah nyuruh, dimatikan bukan kamera nanya. saya? Itu namanya nyuruh. Loh, Saya nggak kan mau minta tolong. disuruh. Enggak Nih, mau. Mbak. Saya bukan babunya kafir. Gini, Coba. Dek Natali, kalau Ya. dia minta tolong, kan gini, Oh, Dev kan alah. minta Dev kan minta tolong kepada Ukti Natali, betul nggak? Mm-mm. Betul nggak, Dev? Betul kan? Nah, Ukti Natali mau nggak nolongin? Nggak mau, kan? nggak Nah, mau. Selesai. Bukan
racunnya kafir. Saya bukan Selesai. Udah nggak mau minta tolong, nggak mau ditolong, nggak mau nolong dia. Udah Saya selesai. nggak mau nolong. Nggak mau nolong. Gini, maksudnya gini, sebentar Raffi, kamu ini kok panik gitu loh. Ngapain Bukan panik? Saya nggak mau Sejak nolongin kapan saya kamu. panik sama kotoran bernyawa? Sebentar dulu. Aduh, gimana sih? Bentar. Kotoran bernyawa. Pantesan ada bau bau Saya enak. dengar katanya Mbak Ustazah ini mantan Kristen dan Nggak ada masuk ustazah Islam. di sini, nggak ada ustazah. Oh, ibu. Di sini nggak ada ya udah, ustazah. Ibu. Nggak ada ustazah Coba di sini. bacakan ini Mbak. Saya nggak mau Karena Anda disuruh, udah meyakini- bilang. Udah turunin. Udah Saya nggak mau disuruh. turunin. Enak aja kau. Nggak berfungsi. Dikira aku babu kafir, ha? Kucluk kamu itu. Ya, buat oten-oten naik ke sini ya. Jangan pikir kalian naik terus jadi penjajah di sini mau nyuruh-nyuruh orang. Sorry ya. Ayo, Yokem. Gaming ini siapa nih? Gaming 93. Lanjut. Islam apa Kristen? Saya Kristen. Oke, Kristen. Bagaimana dengan kebenaran kitab suci, kebenaran Bible Anda seperti apa? Bisakah dipertanggungjawabkan? Oh, bisa sekali. Oh, bisa sekali katanya. Bisa ya? Apakah terjaga keasliannya? Apakah terjaga keasliannya? Oh, sudah pasti terjaga. Oke, bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan secara sains? Buktinya naskah-naskah aslinya kan masih ada tuh di Turki sana, apa Oke. namanya? Bisa dibuktikan secara sains juga ya? Bisa dibuktikan secara sains, isinya asli ya kan? Cuma Oke. kalau umpamanya Al-Quran bisa nggak ya dibuktikan aslinya? Bisa. Yang Nanti naskah-naskah- Anda silakan Anda nanti tampilkan data. naskah-naskah Anda mau menantang kunonya silakan. ada nggak ya? Bisa banget, bisa Ada nggak banget. Kamu naskah kunonya? naskah-naskah lagi. Kau pikir ini Al-Quran itu kitab contean gitu ya? Ha? Aduh, udahlah. Kita buktikan ya keaslian kitab suci. Kita buktikan apakah bisa teruji ya kebenarannya. Saya juga bisa aja ngarang kalau gitu. Oh, bukan ngarang, kita berdasarkan data, bukan ngarang. Ini datang-datang udah modal nipu. Gimana ini datang-datang udah modal nipu? Jangan nipu, pakai data. Sekarang coba tunjukkan saya, di mana sih ada ular makan debu? Di Kejadian 3:14 di situ dibilang ular makan debu dan itu selama-lamanya. Mulai kapan? Di mana? Tolong buktikan kebenarannya. Ini soalnya dengan sains ini sangat bertolak belakang. Anda pasti pernah sekolah lah ya, masa nggak pernah sekolah ya kan? Tahu ya rantai makanan, ular itu makan apa? Tahu ya kan? Nah, ini kenapa di Bible Anda Kejadian 3:14 itu makanan ular itu adalah debu tanah. Itu makanan selama-lamanya. Coba ini gimana ini? Katanya terbukti secara sains. Bisa dibuktikan kebenarannya. Itu baru satu. Belum lagi singa makan jerami itu ya kan? Belum lagi penciptaan manusia itu dari susu keju kan? Nah, ayo nih ular makan debu dulu nih. Jangan bilang itu buatan vacuum cleaner ya Ten. Jangan bilang. Mana ada ular itu makan debu tanah? Secara logika manusia, mungkin dia akan mengartikan Secara logika manusia ini nih. Kau melotot, kau lihat ini ya. Kau melotot. Aku besar ini data. Iya, Ini- saya tahu. Saya tahu. Karena Palingan juga belum firman- tahu lu. Udah nggak usah karena, buktikan. Buktikan Injil itu secara bukan sains. apa yang Buktikan dibaca, secara itu yang sains. diartikan. Debu tanah itu menjadi makanan ular selama-lamanya. Buktikan. Karena Injil itu apa yang tertulis bukan berarti itulah arti yang Apalagi harus kamu karena pahami. Injil itu buktikan. Oh iya buktikan. Jangan nangis, jangan sedih, jangan mencret, jangan berserak. Ayo buktikan secara sains. Aduhai. Ya, salon tutup Bang, di tempat saya salon pada tutup semua. Belum jadwalnya ke salon ya. Masih glowing, belum jadwalnya ke salon. Oke. Ini debu tanah ini makanannya ular ini. Ayo, gimana ini ular nih? Ularnya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Aduh, Tuhan lo ya yang ngomongnya. Ngomongnya. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Mana? Ular mana? Ular makan debu. Kenyang ular makan debu. Mana ada ular makan debu? Di mana? Secara sains juga ini aduh ini diketawain guru biologi loh kalau kayak gini loh. Aduh, guru IPA SD aja. Aduh. Anak belum sekolah juga tahu kali ular itu makan apa. Ayo ini buktikan kebenarannya nih ular makan debu. Ayo.
Ular makan debu. Ya itulah sebenarnya itu artinya adalah sebuah kekalahan. Kau yang kalah. Kutukan Iya, terhadap- kamu kalah. Kamu kalah, ngaku kamu Bukan, kalah bukan di saya yang sini. salah. Terus siapa? Biblemu. Siapa? Coba ini terbukti kebenarannya nggak sih? Aduh, jangan ngibul lah di sini. Kita semua tahu loh, ular itu nggak makan debu tanah. Kenapa ini ular makan debu tanah selama-lamanya nih seumur hidup loh? Aduh, Kan Mana secara saya sains sudah bilang, terbukti? bukan apa yang tertulis di situ bukan berarti itulah artinya yang harus engkau logikakan. loh, Karena kok bukan itu logikakan? yang- Nggak perlu dilogikakan, nggak perlu ditafsir. Ini Tuhan ngomong loh. Debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Ular, nih. Firman Tuhan kepada ular. Nih, debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Ular mana? Hah? Ular mana? Ular siluman. Ular siluman, jangan Itu paisucen, merupakan jangan kutukan yang paisucen nih. diberikan Tuhan kepada ular sebagai hukuman. Iya, terus mana? Itulah artinya kutukan yang diberikan Artinya Tuhan dia makan kepada debu ular mana? sebagai hukuman. Mana? Iya. Kamu paham nggak paham? nggak? Kamu Yang saya maksud. kamu nangis? Iya. Kamu mencret? Aduh, beginilah. Aduh, Besera, sakit. Aduh, dia bilang aduh Iya. katanya. Beginilah logika. Sakit dia Zuma, sakit. Ini gejala awalnya gimana ya dia? Gejala awalnya ya. Gejala awalnya gimana? Saya tahu jawabannya, Dinda. Ya Mau tahu gimana? Bang jawabannya? Ya, jadi tadinya memang ular itu makan debu. Tapi karena kutukannya sudah tercabut dengan menjadikan korban di atas tiang pohon, maka saat ini ular tidak makan debu lagi, tapi makan bakso. Waduh, makan bakso enak. Ya, itulah yang terjadi. Nah, kan yang dikutuk di situ adalah iblis, dan yang dikutuk di situ adalah tanah. Nah, kutukan itu kemudian tertebus ketika ada yang mati di atas pohon, maka kutukan itu tercabut. Jadi sekarang iblis ini sudah dilepas dari dosa. Makanya ular sekarang tidak makan debu lagi, makan bakso, makan KFC, makan cilo, ya. Cilo. Makan batagor. Enak. Ya kok podo manganannya ambek aku rek? Gak bahaya ta iki. Kok aku tuku mangan ular melok mangan. Ya apa sih? Ora iso. Cuma saya enak dhewe. Kan mencret kan Oten. Lanjut Bang Zuma, silakan Gurunda. Ya, tadi emang ngomong sama Ngoten. Iya, ini si Oten apa ini? Oh, Oten kirain kuculuk ngomong itu. tadi sama ular. Oh enggak. Enggak. Gimana toh? Gimana tuh? Ten? Ayo Ten, apa mau dibongkar lagi Ten? Biblemu nggak asli Ten, katanya bisa dibuktikan keasliannya Ten. Aku kayaknya masih belum puas deh mainin kamu. Kalau singa makan jerami bisa nggak? Oh bisa itu, bisa itu Coba, Bang Zuma, bisa banget Bang Zuma. Saya mau tanya, apakah Singa makan Al-Quran jerami juga itu bisa tidak pernah banget. dirombak, tidak pernah direvisi? Kalau domba makan babi bisa nggak? Domba makan babi bisa nggak? Aduh, domba makan babi. Itu kayaknya domba-domba yang biasanya berserakan hari Minggu itu Bang Zuma. Ini Oh, domba palsu. Katanya Alkitab, Iya, katanya domba Alkitab rohani. nggak asli. Emangnya Al-Quran juga asli? Tidak Diam pernah kau. direvisi. Diam dulu kau. Ini singa makan jerami juga ya. Nih, serigala dan anak domba. Kok setrum? Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Aduh. Singa akan makan jerami. Aduh. Waduh, singa vegetarian, guys. Ngene yo aku gelem lihara singa rek. Nah, seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk segenap gunungku yang kudus firman Tuhan. Aduh, singa makan jerami. Serigala makan rumput. Aduh. Gak bahaya kayak gitu. Ini sih sama seperti Singa diet katanya yang typing. Gimana ini? Ini sama dengan itu loh, serigala berbulu domba. Ya, kita tahulah siapa itu serigala berbulu domba.
Udah, nggak usah kebanyakan bacot. Ini singa makan jerami ini dari mana? Enggak, itu Singa gini. dari Hong Kong juga itu sama artinya kali sama makanannya Bantu jerami. gaming. serigala berbulu domba. Gaming, aku bantu. Untuk Aku bantu. sedikit Dinda, Sama itu sedikit artinya. Dinda. Serigala berbulu domba. Untuk kita ketahui bahwa itu adalah siapa serigalanya yang berbulu domba. Lihat siapa yang makan babi. Kalau dia adalah domba tapi makanannya babi, berarti itu adalah serigala yang nyamar domba. Lihat dari makanannya. Betul. Lihat dari Mantap. makanannya. Domba itu makan rumput. Domba itu makan rumput. Tapi kalau ada makhluk yang harusnya makan Memang rumput sama, tapi makan makanya babi, makanya berarti saya itu katakan bukan domba. sama dengan Itu serigala serigala. berbulu domba. Nah, Sama bagus. dengan serigala Bagus. berbulu domba. Bagus. Siapakah Sekarang saya itu tanya samamu. serigala berbulu Sekarang saya domba? tanya, Mereka yang pura-pura makan baik, babi namun itu ternyata munafik. Saya tanya, yang makan babi itu domba atau serigala? Ketanya samamu. Tanya samamu, yang makan babi itu domba atau serigala? Saya ini diopkan. Ya, saya tanya, yang makan babi itu domba atau serigala? Jawab. Jawab. Lah, Yang makan manusia babi, yang makan babi itu domba atau serigala? Jawab. intinya adalah serigala berbulu domba. Iya, Mana intinya ada- mana ada serigala sama domba makan babi? memang serigala berbulu domba. Memang. Sekarang pertanyaannya, yang makan babi, domba atau serigala? Jawab. 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 Harusnya sih karena Jawab. serigala berbulu domba berarti Iya, saya tahu serigala berbulu domba. Saya ngerti artinya ada serigala Domba lah. nyamar-nyamar domba. Untuk kita tahu siapa serigala nyamar domba, lihat makanannya. Pertanyaan saya, domba itu makanannya rumput dengarkan saya juga. babi? Kenapa Kristen itu memakan daging babi? Ya karena di Alkitab kan dikatakan apa yang keluar di dalam mulutmu itulah yang haram bagimu. Oke, Karena pertanyaan saya, itu Kristen. Pertanyaan saya, Yahudi makan babi enggak? makanlah. Nenek Iber. Dasar Makanlah kalian ya. itu. Yahudi yang Kristen emang nggak makan? Iya, Ya iya, makan. saya tanya, Yahudi makan babi enggak? Yahudi. Ayo, penganut Taurat makan babi enggak? Ya itu kan Ayo. di Taurat karena mereka Ya. masih Ah. menuruti rasakan. Taurat itu loh. Pelipismu ku buat biru. Memang kau aneh kau. Jadi teman-teman, yang disebut serigala nyamar domba adalah orang yang makan babi tapi ngaku sebagai pengikut Yesus. Itulah serigala nyamar domba. Karena yang disebut pengikut Yesus itu domba. Domba-domba itu makanannya rumput, bukan babi, gitu ya. Jadi ketahuan dari makanannya. Makanya dalam Yesaya 66 ada nubuatan Tuhan akan datang membunuh dan menghanguskan serta membakar semua pemakan babi. Siapa pemakan babi itu? Ayo. Yahudi tidak, Islam tidak. Lalu siapa? Oten. Menyamar enggak Oten ini sebagai pengikut Yesus? Menyamar. Apa buktinya dia menyamar? Mereka mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Memang ini kurang kerjaan memang. Kalau ditanya kayak begitu, kalian bilang penghujat. Emang Al-Quran enggak ada. Taurat sama Injil di dalam. Penghujat. Nah, jadi kesimpulannya, serigala itu yang nyamar-nyamar domba adalah orang non-Yahudi mengatasnamakan Yahudi tapi makanannya babi. Titik. Lanjut Dinda Nantali. Dinda Ardian, silakan Dek. Bang Ardi tadi mau ngomong, Bang Ardi? Bang Ardi, oke. Enak sekali Bang Ardi kalau ngomongnya, suaranya sangat soft, nggak terdengar. Bang Ardi lagi diam, izin ya sebentar ya guru-guruku. Ini Ten, kau makan nih Ten ya. Ini katanya kitabmu itu bisa dibuktikan keasliannya. Nih, Lukas 17:36. Matanya udah melotot belum? Matanya udah melotot belum? Udah. Ini perkataan Yesus ya, tulisan merah ya. Saya sih nggak permasalahkan lah, terserah dia mau ngomong apa lah, tulisannya apa ya. Tapi ini perkataan Yesus yang kau imani sebagai Tuhan. Kita lihat ya. Ayat ini tidak asli tetapi dipinjam dari Matius. Waduh,
nggak asli, terus minjem. Kapan mau dibalikin? Balikin. Kapan mau dibalikin? Balikin Loh, bukankah itu Matius adalah Injil? Loh, atau firman ini Lukas nggak asli loh. Cik jangan di dinding diam merayap seorang oten Ayo Kuculuk. otaknya dimakan. Ayo Kuculuk, udah nggak asli, minjem lagi. Kapan mau dibalikin? Aduh, nggak cuma pinjol ya ternyata ya. Ternyata Bible juga bisa nih minjem-minjem ini. Kapan mau dibalikin ya? Ya berarti yang di dalam Al-Quran juga itu yang dipinjam. Enggak, ini nggak bahas Al-Quran dulu. Kamu kalau mau bahas Al-Quran nggak asli, tunjukin data. Itu kan juga banyak sebagian itu pakai dari data, nggak usah banyak, dari satu aja Alkitab. munculin, nggak usah bilang banyak, satu aja kalau bisa munculin. Ini selesaiin dulu nih. Ayo nih, lagi terlilit apa ini pinjaman loh ini, aduh. Lukas ini gimana sih, katanya asli, katanya bisa terjaga keasliannya. Kuculuk, ini ternyata nggak asli loh, gimana sih? Ayat ini tidak asli, tetapi dipinjem. Aduh, balikinnya kapan nih? Kak bahaya tak kira? Kak bahaya lah kira. Aduh, katanya firman Tuhan. Ini tulisannya juga tulisan merah. Aduh, tulisan merah perkataan Yesus. Yesus kan Tuhan. Kok ternyata kok katanya ini perkataan Yesus yang katanya Tuhan, kok ternyata omongannya kok enggak asli ya di sini ayatnya ya. Minjem. Aduh. Kak bahaya tak kira? Hah? Kak bahaya Bisa lagi. gitu ya. Bisa Kapan mau gitu balikin? Kok bisa gitu nih, Ren? Ayo, Kuculuk. Kapan mau dibalikin? Ayo, nggak asli, terbukti ya. Sih nggak berbobot ini. Iya, kamu nggak berbobot emang. Nggak usah curhat. Di dinding diam merayap, datang seekor nyamut, hap otaknya dimakan. Ayo, Ten. Cicak semakin menyebar, Ten. Ini dipinjem belum dibalikin, Ten. Mantap Mantap cari. Ayo cepetan. Ini udah nggak asli. Kapan mau dibalikin? Kuculuk ini baru satu nih, belum semuanya. Tambah besar. Aduh, satu aja belum beres. Kapan dibalikin? Masalahnya saya lagi nggak bawa data ini. Ya, memang dari tadi kamu nggak punya data. Masa baru sadar sih? Bang Zuma kepental ya? Bang Zuma kenapa? Keripot. Gurunda, naik lagi Gurunda. Nampaknya ditembak dari Bang Zuma. ditembak dari bawah. Gara-gara cikecek kayaknya tadi ya kan? Ukti Natali, aku juga mau nampilin data dong, boleh kan? Boleh banget. Ya, ini aku nampilin data juga ya. Gedein Bang Ardi ya. Ya, aku nampilin data ya. Host, tolong gedein saya host, nampilin data. Udah itu Bang Ardi. Mana? Nangis ya Ten ya. Ten nangis ya. Kasihan. Belum gede loh ini. Udah Bang Ardi. Udah. Ini live-nya setiap jam berapa sih? Tunggu dulu. Aku mau nampilin data. Jadi di live saya ini, saya punya YouTube nih, teman-teman. Namanya Bang Ardi. Nah, ya kan? Ini data saya, ya kan? Teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Bahkan teman-teman yang melihat YouTube saya, langsung aja di subscribe ya. Namanya Bang Ardi. Jangan di subscribe dia yang dapat duit, kalian yang. Kenapa kamu panas sih? Kok panas? Kenapa Nggak panas? apa-apa, Kan kita cuma cari nonton. duit buat makan nggak apa-apa. Tuhan nyari duit buat makan itu baru bahaya. Kamu nih gimana sih? Nggak apa-apa lah, manusia kok wajar. Iya, manusia, saya kan berusaha gitu kan. Tahu juga saya nggak minta-minta. Ya kan, kalau mau ya silakan subscribe. Saya sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum yang ada di YouTube. Di YouTube-nya Ukti Natali. Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa pindah ke YouTube saya. Yuk, lanjut. Ayo teman-teman ya. Iya, kita bantu ya. Kita sama-sama subscribe. Teman-teman, saya dilaporin sama TikTok karena liriknya salah. Harusnya nyebutnya nyamut. Jadi saya ulang. Ciki caka di dinding diam merayap,
datang seekor nyamuk, hap, otaknya dimakan. Oke, aku izin dulu. Enak aja, emang cuma Bang Ardi yang bisa iklan, aku juga dong. Ayo teman-teman ya, yang di YouTube Natalia Iriani, yang di YouTube-nya Bang Ardi, yang di YouTube manapun ya, kita sama-sama bantu ya. Semua channel-channel dakwah Islam kita wajib ikut mensupport ya. Karena apa? Kita harus sama-sama berupaya membentengi umat muslim dari upaya-upaya pemurtatan. Nah, ini channel kesayangan Anda ya, Natalia Iriani. Pastikan sudah subscribe, like dan juga share, dan ditonton videonya ya, ditonton yang betah kalian nonton ya, jangan berseret kemana-mana. Oh, ini sudah janda ya? Aduh, kau kenapa sih kok fitnah-fitnah orang? Oten kalau nggak fitnah nggak bisa ya. Punya suami dibilang janda, ini memang gatal kamu ya. Ayo, ini Hijrah Khadijah juga ya. Ini channel YouTube saya yang kedua ya. Channel YouTube saya yang kedua ini Hijrah Khadijah. Ini masih unyu-unyu channelnya ya, masih baru-baru bikin ya. Penontonnya juga masih minimalis ya guys. Sama teman-teman didukung juga ya channel Hijrah Khadijah dan juga channel Natalia Iriani. Ya. Oke, sama channelnya Bang Ardi ya. Jangan lupa ya teman-teman ya. Kita sama-sama membesarkan channel-channel dakwah ya. Terima kasih. Silakan Gurunda, Bang Zuma dilanjut. Joshua silakan, Joshua Kristen ya Joshua. Mualaf Bang. Mualaf. Masya Allah. Mualaf tapi masih makan babi. Nah kan mulut ini fitnah kenapa dari tadi ya? Oten kalau nggak fitnah mualaf memang. Oten kalau nggak tukang fitnah pasti mualaf. Bang dengar dulu Bang. Jadi kalau saya mualaf bukan tarikan orang Bang, bukan ajakan orang Bang. Itu dari mimpi Bang. Oh ya kah? Tapi kebanyakan sih teman saya yang mualaf itu dibayar 1 juta sama beras 1 karung sih di sini. Iya. Kamu nggak usah curhat penyakit Oten, nggak usah curhat penyakit Oten. Papa saya itu bekerja di LSM Kristen. Mereka membantu kemanusiaan dengan embel-embel kekristenan ya. Saya saksi hidup, saya tahu persis bagaimana mereka. Kebaikan ajaran kasih mereka dibaluti dengan embel-embel kekristenan. Makanya saya juga di sini heran ya, kok banyak yang mualaf itu kok malah dikasih duit, enak nggak ya? Nggak ada. Asta? Kamu iri mualaf dapat duit. Kamu iri mualaf dapat duit. Kamu iri mualaf dapat duit? Enggak, saya sih enggak. Kamu iri. Cuma ya masa. Kenapa? Kamu Kristen kenapa masih kurang dapat bantuan dari pendeta? Pendeta dikasih perpuluhan, anggaran dari gereja kurang, turun ke rakyat miskin kayak kamu gitu, kurang. Hah? Kurang. Kok protes? Masa narik-narik domba? Kok enggak, kenapa gitu? kamu protes? Kenapa kamu protes kalau mualaf tiba-tiba dapat sedekah gitu? Karena mualaf memang orang yang berhak mendapatkan sedekah. Itu sih rezeki dia. Terus kenapa kok iri? Kenapa? Kristen perpuluhan yang masuk ke pendeta kurang. Pendeta nggak mau bagi-bagi ke kamu, ke Kristen yang miskin kayak kamu kurang sekarang ya? Itu perpuluhan itu nggak ada. Emang zaman sekarang nggak ada gundulmu. Kamu aja yang pelit nggak mau ngasih perpuluhan. Saya tiap bulan dulu bayar perpuluhan ke pendeta saya. Buat apa dikasih perpuluhan? Emangnya orang Parisi masih dikasih? Ya pantesan kamu nggak kebagian, pendetamu miskin nggak dapat perpuluhan. Pantesan kamu protes. Pendeta kami ya, dia memang orangnya baik hati dan tidak sombong. Ya udah, nih lanjut diskusi nih. Bible-mu udah nggak asli, terus minjem lagi kucluk. Kapan mau dibalikin? Kucluk. Silakan Bang Zuma, lanjut Bang Zuma. Sudahlah, saya ditunjukkan lagi tadi Dek, datanya Dek, ditunjukkan datanya tadi itu. Saya kasihan lihat itu. Sudahlah, saya sudah ngantuk ini. Oh iya, data ini ya. Besok lah. Ini jam berapa sih? Ini jam berapa sih? Jam berapa sih? Jangan kabur. Bukan kabur. Jam-jam yang membuat kau mencret, kau paham? Ini jam berapa sih live-nya Ini setiap hari? jam-jam yang membuat hidupmu merasa terancam punah. Ayo, nih. Ini ayat ini tidak asli tapi dipinjam. Itu jangan-jangan data Islam itu Dek. Oh iya, jangan-jangan ya. Iya, coba jangan-jangan. Iya, jangan-jangan Islam yang bikin. Jangan-jangan, ternyata ini kok Alkitab Sabda ya. Waduh, Alkitab Sabda ini. Alkitab Waduh, Sabda. data Kristen sendiri tafsirannya juga Yerusalem ini. Waduh, wilayah Yesus dewe kira. Gak bahaya saya ki pakar Bible teko wilayah Yesus. Udah nih kapan mau dibalikin? Waduh. Udahlah saya ngantuk ini. Besoklah saya
buka data-data kalian besok lah ya, besok lah ya. Mau makan Jam cicak berapa ya? nih besok? Jam berapa sih live-nya nih? Udah, buru-buru mau kemana sih? Mau makan cicak? Saya lagi ngantuk sih, masalahnya banyak sekali serigala-serigala yang berbulu domba yang berkeliaran di luar sana. Jadi saya harus tidur dulu ya. Oke? Waduh. Selamat sore, selamat siang menjelang sore ya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai salam lagi nih. Aduh, si kampret paling bisa. Assalamualaikum. Aduh, gimana dong? Sedih juga ya. Kampretnya kebangetan nih. Kalau nggak kita nyadar diamkan, nanti semakin ke Islam-Islaman. Kita hentikan, dibilang kita menghujat, dibiarkan, kasihan. Gimana dong? Dibiarkan, makin dibiarkan, takutnya generasi kita diajak juga jadi seperti mereka. Ayat ini tidak asli, tetapi dipinjam dari Matius 24 nomor 40. Kapan dikembalikan? Gimana teman-teman? Dikembalikan kapan? Bang, kalau dikembaliin jadinya bolong dong itu. Gak bahaya tak bolong-bolong. Mungkin bagus dibagi dua kali deh. Setengahnya. Aduh. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini apa? Ini firman Tuhan atau apa ini? Sabda Yesus kah atau apa? Konon katanya sabda Yesus itu. Mana open-opennya? Sabda Yesus. Ini dipinjam dari Matius. Matius sendiri nomor 9 dari bab 9 itu orang yang tidak dikenali menulis. Bukan murid Yesus langsung. Kalau Matius aja yang bukan murid Yesus langsung menulis bukan dari Yesus, lalu bagaimana Lukas yang meminjam ya? Gimana dong ya? Kadang juga kita harus memperbodoh diri kayaknya kalau membaca yang kayak gini-gini ya. Tidak selamanya kita harus menggunakan intelektual kita ya. Kadang kita harus berpura-pura gila juga kayaknya ya. Gimana ini? Oh, Dinda Ardiansa. Dinda Ardiansa. Monitor. Bang Ardi. Ada nggak tempat penjualan ayat? Biar ku beli dulu satu. Aku udah dengerin serius ternyata Bang Zuma. Biar ku beli satu. Biar kembalikan ini yang punya. Ini sudah lama kali dipinjam. Biar dibelikan. Ada nggak yang jualan ayat kayak gini, data kayak gini? Biar kita kumpul donasi.